Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-14 ini dari kelompok 9 akan menjelaskan uji independen sampel test menggunakan SPSS. Perlu diketahui bahwasanya uji independen sampel test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari dua sampel yang tidak berpasangan. Maksudnya, sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Misalnya, kelompok kelas A dan kelompok kelas B, di mana responden dalam kelas A dan kelas B adalah dua kelompok yang subjeknya berbeda. Nah, pada syarat uji statistik ini, datanya harus berdistribusi normal dan homogen. Tetapi pada kesempatan kali ini, pada video ini, kita asumsikan datanya sudah berdistribusi normal dan homogen. Di sini sudah saya siapkan data dari Excel. Ini kita asumsikan datanya sudah berdistribusi normal dan homogen. Kemudian cara menentukan keputusannya yaitu HO-nya tidak ada perbedaan antara rata-rata hasil belajar kelas A dengan hasil belajar kelas B. Kemudian HA-nya ada perbedaan antara rata-rata hasil belajar kelas A dengan rata-rata hasil belajar kelas B. Kemudian dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan totalnya ataupun hasil output dari SPSS nanti kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A dan hasil belajar kelas B, yang berarti tolak HO. Dan jika nilai signifikan totalnya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A dan kelas B, yang berarti tolak HA. Nah, di sini sudah kita siapkan data Excel, di mana nilai kelas A dan kelas B, yang kita nanti akan cari perbedaan, adakah perbedaan atau tidak hasil rata-ratanya. Nah, di sini kita kasih kode untuk SPSS-nya nanti, untuk kelas A kita kasih kode 1 semuanya. Dan kelas B kita kasih kode semuanya. Oke, kita langsung buka ke SPSS-nya. Kita copy dulu data kita dari Excel, nilainya. Kita copy, kemudian kita pastekan di SPSS. Kita klik kanan, kemudian paste. Kembali lagi ke Excel. Kemudian kelas B-nya kita copy. Kita klik kanan, kita copy, kemudian kita pastekan. Nah, perlu diperhatikan untuk variabel kelasnya, kita copy-nya di bawahnya, bukan di sampingnya. Oke, kita paste di sini. Jadi, nomor 1 sampai 10 itu adalah kelas A. Nomor 11 sampai 20 adalah kelas B. Nah, kemudian di sini kode SPSS-nya kita copy juga. Nah, kita paste di sampingnya nilai kelas A. Nah, dia akan sampai di 1 sampai 10. Kemudian kita kopikan lagi kodenya kelas B. Dan kita pastekan di sini. Nah, maksud dari 1, 2 ini adalah pengkodian di SPSS. Kemudian setelah datanya di copy paste di sini, kemudian kita masuk ke variable view. Nah, di sini namanya kita ganti dengan hasil. Kemudian di sini kita ganti dengan kelas. Kemudian labelnya kita namai hasil belajar. Kemudian untuk kelasnya kita labeli sama kelas. Nah, untuk values-nya kita hanya menambah di kelasnya saja. Caranya ialah value-nya kita masukkan kodenya. Untuk kelas A kan kita kode 1, maka kita masukkan 1. Kita namai kelas A. Kelas A. Kemudian kita klik add ini. Kemudian kita tambahkan lagi untuk kelas B, kodenya 2.
kita kasih nama kelas B, kemudian kita add. Ketika udah, kita klik OK. Nah, kemudian pada tabel measure untuk hasil kita buat scale, kemudian bawahnya yaitu untuk kelas kita buat nominal. Nah, setelah settingnya seperti ini, kita kembali ke data view. Nah, datanya akan seperti ini. Sebelumnya desimalnya kita buat 0 dulu. Nah, gunanya apa? Biar datanya di sini nggak ada koma 00,00-nya. Oke, setelah seperti ini data sudah siap untuk diujikan ya. Kemudian kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian kita pilih independent sample t-test. Nah, akan muncul pop-up seperti ini. Untuk hasil belajar kita pindahkan ke test variable dengan klik arah panah yang atas, maka dia datanya akan pindah. Kemudian untuk kelasnya kita pindahkan ke grouping variable dengan mengklik tanda panah ini. Nah, setelah ini kita klik define group. Nah, akan muncul pop-up seperti ini. Untuk grup 1 kita isikan kodenya tadi kelas A yaitu 1. Grup 2 kita kodekan 2. Kemudian continue. Setelah itu klik OK. Nah, ini datanya sudah muncul. Ya, di sini dapat keterangan bahwasanya kelas A berjumlah 10 dengan rata-rata nilainya yaitu 43,3, dan kelas B dengan jumlah 10 rata-ratanya ialah 33,80. Kemudian kita lihat di tabel independent sample t-test. Yang kita cari adalah data signifikan totalnya. Ya, bukan signifikan ini, tapi signifikan totalnya. Nah, di sini nilainya adalah 0,001. Nah, kita lihat pada rumus pengambilan keputusannya, yaitu jika nilai signifikan totalnya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan. Nah, di sini 0,001 itu kurang dari 0,5, maka keputusannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A dan kelas B, yaitu berarti tolak H0. Jika tolak H0, maka yang dibaca adalah HA-nya, yaitu ada perbedaan antara rata-rata hasil belajar kelas A dengan rata-rata hasil kelas B. Nah, mungkin itu saja cara dari uji independent sample t-test. Sebelumnya, saya ingatkan bahwasanya sebelum uji independent sample t-test, data sudah berdistribusi normal dan homogen. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.